siang semuanya. Belakang ini kasus seorang mahasiswa bernama Timothy Anugrah Saputra menjadi perhatian para publik dan mahasiswa. Timothy Anugrah Saputra ditemukan meninggal pada 15 Oktober 2025 Bali, Universitas Udayana. Peristiwa ini diduga kuat merupakan kasus bunuh diri dan memunculkan dugaan adanya tindakan perundungan di area kampus. Kejadian ini kembali mengingatkan kita akan pentingnya menjaga kesehatan mental kita, apalagi di kalangan remaja dan mahasiswa. Untuk mengetahui pandangan masyarakat dan tenaga pendidik, berikut laporan rekan kami di lingkungan sekolah. Saat ini kami berada di SMA Negeri 6 Kota Tangerang. Tempat kami akan berbicara dengan guru bimbingan konseling mengenai fenomena yang tengah ramai diperbincangkan saat ini. Kasus Timothy Anugrah bukan hanya memberikan kabar duka, tetapi membuka diskusi luas mengenai pentingnya kesehatan mental yang dialami oleh pelajar dan mahasiswa, serta pentingnya lingkungan aman yang suportif dalam dunia pendidikan. Bu, bagaimana tanggapan Ibu terhadap kasus yang menimpa Timothy Anugrah Saputra, mahasiswa Universitas Udayana, yang kini ramai dibicarakan masyarakat? Sangat miris saja sih, karena posisinya kan beliau itu bunuh diri ya, katanya bunuh diri. Tapi setelah bunuh diri tuh dia masih dihujat gitu loh. Setelah dia mengakhiri hidupnya tuh dia masih dihujat sama teman-temannya gitu. Bahkan hujatannya tuh menurut ibu ya tidak manusiawi banget gitu, tidak ada rasa empati, dan teman-teman yang menghujatnya itu jurusan-jurusan yang maksudnya kayak kedokteran, terus ada yang jurusan hukum juga deh kalau nggak salah ya, yang ibaratnya mereka kan pasti diajari ya di dalam kampusnya gitu ya, gimana cara berempati, bersimpati kepada orang gitu. Jadi sangat miris aja sih dengan respon lingkungannya si Timothy itu. Oke, menurut Ibu faktor apa saja yang bisa membuat seorang remaja atau mahasiswa hingga merasa sangat tertekan hingga nekat untuk mengakhiri hidupnya? Banyak sih faktornya, bisa dari lingkungan, terus dari keluarga gitu kan. Kalau ibu sempat mengikuti kasusnya gitu. Kalau dari keluarga Timothy kayaknya sih dia lingkupnya tuh keluarganya sangat sangat baik ya, ibunya sangat perhatian dengan beliau gitu, sepertinya di dalam lingkungan teman-temannya. Lingkungan teman-temannya bisa jadi sampai Timothy itu mengakhiri hidupnya itu karena masalah dia tuh sudah bertumpuk. Ya, bisa jadi udah bertumpuk, dan bisa jadi juga dia sudah mendapatkan bullying itu udah lama. Biasanya orang yang merasa tertekan, merasa stres gitu ya karena efek bullying itu, biasanya karena emang udah lama gitu dia mendapatkan bullying itu. Bisa jadi dari kecil atau ini tuh udah di puncaknya Timothy gitu. Udah di puncaknya Timothy, dia lelah gitu kan. Sebenarnya kalau dilihat case-nya tuh kayak anak-anak ceria aja, kayak anak-anak normal pada biasa, tapi kita nggak tahu ya di dalam diri dia gitu kan, yang mungkin memiliki tekanan yang sangat amat dalam gitu kan. Jadinya itu menurut dia mungkin ya, menurut beliau itu adalah suatu kayak cara terakhir ya mungkin ya gitu, karena merasa tidak ada yang peduli dengan dia gitu, mungkin ya itu cara terakhirnya dia gitu. Selanjutnya, dalam dunia pendidikan, langkah apa yang bisa dilakukan sekolah untuk membantu siswa yang mengalami tekanan emosional atau merasa tidak berdaya? Kalau dari segi guru ke murid ya, biasanya sih kita memperhatikan, misalnya nih dia biasanya main sama teman-temannya, terus tiba-tiba dia menyendiri. Kita tanya sih gitu, kok sendirian aja gitu, nggak apa-apa bu, misalnya nggak apa-apa, udah tuh kalau nggak apa-apa udah ya, ditinggal. Terus nanti kalau misalnya besokannya dia sendirian lagi, baru
disamperin lagi, kok dari kemarin sendirian aja gitu. Ditanya sih, lebih ke ditanya gitu. Ibaratnya seseorang yang merasa tertekan itu pasti butuh sosok yang bisa dijadikan tempat buat cerita gitu. Ketika orang sedih, ketika orang terpuruk, ada yang mungkin dia itu suka ditanya, kamu kenapa, atau kamu nggak apa-apa gitu. Itu suka, ada yang orang yang merasa tertekan tuh suka ketika ditanya, kamu nggak apa-apa, kamu kenapa, are you okay gitu. Terus ada yang kayak gitu, tapi ada juga yang dia caranya tuh ya udah menyendiri aja, mendem aja gitu, mendem atau kemana sendiri, jalan-jalan sendiri, itu juga ada. Tapi biasanya langkah kami adalah perhatiin dulu, kok dia tadinya sama teman-temannya tiba-tiba menyendiri, habis itu didekati, ditanya, kita tawarkan mau cerita atau enggak. Kalau misalnya tidak mau cerita, kita tidak memaksa. Ketika dia mau cerita, ya kita ajak cerita buat berdua, terus kita bikin suasana yang biar dia itu percaya sama ibu gitu ya, percaya sama orang yang diajak cerita. Nah, ketika udah nyaman, ya kita coba bantu cari solusinya, biasanya gitu sih. Terus tanda-tanda apa yang dapat diperhatikan oleh guru atau teman agar bisa segera memberikan pertolongan pada siswa yang mengalami masalah mental? Itu Tanda-tandanya itu sebenarnya untuk kalau masalah mental ya itu sangat sulit sih. Kita mendeteksinya itu sangat sulit. Biasanya orang yang kena ketika sudah kena mentalnya itu, dia itu cenderung ya dia bisa menyelesaikannya sendiri gitu, atau dia kambuh itu ketika dia sendiri, biasanya ketika dia sendiri. Dan jarang sekali ya di sini ibu menemukan yang seperti itu gitu. Walaupun ada itu biasanya tiba-tiba nangis tuh ada. Jadi dalam kelas tiba-tiba nangis terus teman sebangkunya lapor ke ibu, terus ya diobrolin, semoga ngobrol di BK gitu. Ketika mau ya diajak ke BK. Ada juga yang maaf, ibu nggak menganggapnya ini pura-pura ya, tapi ada juga dengan cara kesurupan. Ya, kesurupan. Jadi waktu itu sih pernah ya, mungkin itu untuk menarik perhatian teman-temannya, karena mungkin dia nggak ada yang buat tempat cerita, teman cerita. Akhirnya dia kayak histeris sendiri, teman-temannya menganggapnya itu kesurupan, ya gitu kan. Terus disamperin, ibu bisikin, jangan di sini, ayo ke BK aja. Terus akhirnya udah sadar sendiri, dibawa ke BK. Akhirnya ya dia punya masalah dan sebagainya, ya dikasih tahu caranya jangan seperti itu. Terus ada juga yang tanpa disengaja mungkin kelihatan merusak. Ada melukai diri sendiri itu ada. Tapi kalau untuk yang melukai diri sendiri tuh kita nggak langsung kayak kamu kenapa, nggak langsung kayak gitu sih. Kita lihat dulu nih, kita observasi dulu, kita pantau dulu dia di lingkungan di kelasnya gimana, dia komunikasi sama teman-temannya gimana gitu kan. Kalau misalnya baik-baik aja, ya kita percaya dia baik-baik aja gitu ya, udah baik-baik aja. Tapi kalau misalnya dia tiba-tiba menyendiri, murung, bengong gitu kan, ya kita cari gimana caranya nih anak bisa kita panggil, bisa kita pujuk, atau biasanya ibu minta nomor kontaknya gitu kan, alasannya tuh bukan untuk mencari tahu dia ya, alasannya kayak yang lain, kamu suka ini gak gitu kan, Neng
cara pendekatannya tuh nggak langsung ke to the point permasalahan dia, jadi pendekatannya tuh Lampuan kayak gitu ya. kayak basa-basi aja sih. Neng, lagi ngapain gitu di kelas, ada ini gak, ada itu gak, jadi kayak cuman ibu mau cari tahu dong tentang informasi kelas, biasanya gitu kalau ibu. Jadi nggak langsung ke permasalahannya dia, jadi didekati dulu sampai dia percaya sama ibu gitu, baru kamu di rumah gimana, kamu ada masalah apa, kayak gitu sih. Baik, yang terakhir, pesan apa yang ingin Ibu sampaikan kepada remaja agar berani mencari bantuan dan tidak merasa sendirian dalam menghadapi masalah? Pesannya itu apa ya, coba mulai percaya kepada satu orang untuk diajak cerita. Coba cari satu orang itu untuk dikasih kepercayaan buat cerita. Ya sih, karena kan kalau kita mendem sendiri gitu kan pasti ngerasa capek gitu Iya, kan. capek. Gak usah banyak-banyak, cari aja satu orang yang kamu percayai, mau itu siapapun itu, teman terdekat, teman sebangku, orang tua, ibu, bapak, terus adik, kakak, guru, satu orang aja buat dijadiin tempat cerita. Gak harus banyak. Makasih ya Bu. Oke, sama-sama.